Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah metodologi penelitian dengan saya, Yuni Susilawati. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang hipotesis penelitian, ya, di mana hipotesis ini adalah asumsi dari penelitian yang kita ajukan. Pasti kita memiliki hipotesis penelitian di dalamnya. Oke, langsung saja. Jadi hipotesis penelitian, apa sebenarnya itu hipotesis penelitian? Dalam penelitian, hipotesis dikenal dari kata hypo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis ini berarti dugaan yang akan diuji kebenarannya. Dugaan itu mungkin diterima, mungkin juga bisa ditolak. Dugaan dari siapa? Bisa saja dugaan dari penelitinya. Jadi tujuan penelitian salah satu di antaranya adalah menguji hipotesis apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Kemudian hipotesis ini merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Jadi hipotesis ini bersifat asumsi atau jawaban sementara yang belum teruji secara empiris sehingga memerlukan prosedur-prosedur ilmiah untuk diuji kebenarannya. Jadi prosedur ilmiah itu diantaranya adalah melakukan observasi, kemudian menentukan tema, merumuskan masalah, kemudian merumuskan hipotesis, merangkai teori yang sudah ada, kemudian kita mengumpulkan data, melakukan eksperimen, mengolah data, menganalisis data, sampai menarik kesimpulan. Itu adalah beberapa langkah-langkah prosedur ilmiah. Jadi tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak memerlukan hipotesis. Jadi pada umumnya penelitian yang eksploratif itu adalah penelitian kualitatif, ya, karena penelitian kualitatif itu sekali lagi ingin bukan menguji hipotesis, ya. Kalau yang menguji hipotesis itu adalah kuantitatif. Kalau kualitatif sifatnya lebih menggali fenomena yang tidak teramati pada penelitian kuantitatif. Gitu. Kemudian uji hipotesis kadang disebut juga konfirmasi analisis data. Keputusan dari uji hipotesis biasanya berdasarkan uji hipotesis nol. Jadi nanti akan kita pelajari apa itu hipotesis nol di slide berikutnya. Nah, manfaat hipotesis sendiri diantaranya adalah menjelaskan masalah penelitian. Dalam merumuskan hipotesis, hipotesis ini akan menjelaskan masalah penelitian dari tema penelitian yang akan kita angkat permasalahannya. Kemudian menjelaskan variabel yang akan diuji apa saja, kemudian pedoman untuk memilih metode analisis data, dan yang terakhir adalah dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Karena sifatnya untuk menguji hipotesis, maka hipotesis ini juga berfungsi untuk alat untuk membuat kesimpulan. Dan alatnya itu berupa statistik. Nah, kemudian contoh hipotesis, ya, ada pengaruh positif yang signifikan pemberian insentif, lingkungan, dan kondisi psikologi terhadap semangat kinerja perawat dalam menangani pandemi COVID-19 di rumah sakit X. Nah, dari pernyataan ini, hipotesis dapat menunjukkan, ya ini termasuk contoh hipotesis, ya. Dari hipotesis ini dapat menunjukkan yang pertama masalah penelitian, ya.
masalah penelitiannya apa saja, ternyata ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel-variabel yang mana? Variabelnya insentif, lingkungan, kondisi psikologi, terhadap semangat kinerja perawat. Ya, jadi variabelnya insentif, lingkungan, kondisi psikologi, dan kinerja perawat. Nah, kemudian metode analisis data. Ya, dari permasalahan ini kita ingin menguji apakah berpengaruh atau tidak. Maka metode analisis datanya dapat disesuaikan dengan jenis penelitian asosiatif karena pengaruh ini termasuk asosiatif ya. Kemudian dari hipotesis ini nantinya akan ada kesimpulan, ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Seperti itu. Itu adalah pengambilan keputusan. Next. Dasar merumuskan hipotesis diantaranya berdasarkan pada teori, kemudian penelitian yang terdahulu, kemudian berdasarkan penelitian pendahuluan, dan berdasarkan penalaran akal sehat peneliti. Jadi, asumsi yang kita ajukan bisa setelah kita membaca teori, kemudian berdasarkan penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal-jurnal penelitian, kemudian berdasarkan penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan itu adalah kegiatan saat kita observasi. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan awal dulu kepada calon responden atau masyarakat luas. Kemudian pertanyaan tersebut kita jadikan dasar untuk membuat latar belakang dan merumuskan hipotesis. Kemudian perumusan hipotesis ini langkah-langkahnya diantaranya kita harus punya sumber masalah dalam kehidupan sehari-hari yang didapatkan dari kegiatan observasi. Nah, kemudian teori penelitian terdahulu, penelitian pendahuluan, dan akal sehat. Baru dapat dirumuskan hipotesis. Kalau sudah punya hipotesis, maka kita dapat menentukan instrumen penelitian dari variabel-variabel yang ada. Dari instrumen tersebut, kita akan dapat mengumpulkan data. Setelah itu, data dikumpulkan, dianalisis, disitulah pengujian hipotesis terjadi. Setelah itu, baru dapat ditarik kesimpulan dan implikasi. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri hipotesis yang baik itu seperti apa? Yang pertama, pasti dinyatakan dalam kalimat yang tegas, ya. Contohnya, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan, jelas, ya. Yang tidak jelas adalah upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap produktivitas karyawan. Kurang berarti di sini maksudnya apa? Nah, tidak jelas. Jadi tidak ada indikator kurang di sini apa gitu. Kemudian dapat diuji secara alamiah ya. Upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Itu dapat diuji ya. Batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat berkembang biak. Pada hipotesis ini tidak bisa dibuktikan, tidak ada bukti empiris karena kita tidak dapat mengumpulkan data yang tidak kita lihat gitu. Kemudian landasan dalam merumuskan hipotesis itu sangat kuat. Contohnya tarif rumah sakit berpengaruh negatif terhadap loyalitas pasien. Ada dasarnya yang kuat yaitu teori permintaan dan penawaran ya dari teori ekonomi. Kemudian fasilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPK mahasiswa. Tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak ada teori yang menyebutkan bahwa IPK mahasiswa itu dipengaruhi oleh fasilitas. Gitu.
Next. Macam-macam hipotesis, diantaranya ada 3 ya. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Untuk hipotesis deskriptif ini hipotesis yang menggambarkan ya. Jadi hipotesis ini adalah dugaan yang hanya menggambarkan. Contohnya, pelayanan BPJS Rumah Sakit X tidak memuaskan. Tidak memuaskannya karena apa? Nanti mungkin bisa dilihat dari kuesioner yang diisi oleh pasien, kepuasan pasien gitu. Kemudian kinerja keuangan asuransi Z sangat baik. Nah, nanti juga bisa ditunjukkan oleh tabel inventory checklist yang diberikan atau dinilai oleh HRD misalnya. Kemudian semangat kerja karyawan PT YS sangat tinggi. Nah, semangat kerjanya bisa dilihat dari apa? Kedisiplinannya setiap shift gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah hipotesis komparatif. Komparatif itu berarti membandingkan ya, mengcompare. Nah, contohnya adalah pelayanan rumah sakit AS lebih memuaskan dibandingkan pelayanan rumah sakit ES. Ini kan membandingkan kan. Kemudian pembelajaran sekolah A lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran sekolah B. Kemudian semangat kerja karyawan PT Maju lebih tinggi dibandingkan dengan semangat kerja PT Mundur. Tuh. Yang selanjutnya adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif ini adalah hipotesis yang mencari pengaruh hubungan gitu ya. Contohnya kepuasan pasien berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pasien. Nah, atau jumlah nasabah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank X gitu. Oke. Hipotesis deskriptif, tunggu sebentar, seperti ada salah ketik. Oke. Hipotesis deskriptif ya, kita lanjut lebih jelasnya. Di mana hipotesis deskriptif ini adalah nilai suatu variabel mandiri, bukan perbandingan, bukan pengaruh, juga bukan hubungan. Dia hanya bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti. Contohnya seberapa tinggi produktivitas APD di Kota Tangerang saat pandemi COVID-19. Yang rumusan hipotesisnya, produktivitas APD di Kota Tangerang 150 buah per hari. Nah, itu kan menggambarkan ya. Kemudian berapa lama daya segar buah C pada kondisi ruangan. Misalnya buah C ini apel mana lagi ya. Daya tahan segar buah apel mana lagi pada suhu ruangan adalah 3 hari. Tuh. Kemudian hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai suatu atau satu variabel atau lebih ya pada sampel yang berbeda. Kenapa pada sampel yang berbeda? Karena kita membandingkan dua kelompok. Tuh. Contohnya pertanyaan penelitiannya, apakah ada perbedaan kinerja perawat rumah sakit swasta dan negeri di Indonesia? Jawabannya dari rumusan hipotesisnya, oh ternyata tidak terdapat perbedaan kinerja perawat rumah sakit swasta dan negeri. Asumsi penelitinya itu ya. Kemudian nanti dibuktikan. Benar nggak sih tidak terdapat perbedaan? Benar nggak sih sama gitu. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan kadar gula pada buah mangga mana lagi dan buah mangga Kueni dari Kota Bandung? Nah, ternyata hipotesis yang diajukan oleh si peneliti berdasarkan teori, berdasarkan pemikiran akal sehat, berdasarkan penelitian pendahuluan, dan berdasarkan dari penelitian terdahulu, ternyata hipotesisnya
kadar gula buah mana lagi tidak berbeda dibandingkan buah mangga kuning. Nah, di sini ada H0, mu1 sama dengan mu2, HA, mu1 tidak sama dengan mu2. H0 itu hipotesis 0, HA hipotesis alternatif. Dan ini notasi statistik ya. Bentuk dari hipotesis statistik. Kemudian yang terakhir adalah hipotesis asosiatif, di mana hipotesis ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antar dua variabel atau lebih. Ya, konsep teorinya kalau di biostatistik itu uji 1 min dan 2 min serta lebih. Itu korelasi dan regresi juga termasuk. Contohnya, apakah ada hubungan antara gaya hidup dengan kejadian hipertensi? Rumusan hipotesisnya, tidak ada hubungan antara gaya hidup dengan kejadian hipertensi. Yang kedua, apakah ada pengaruh imunitas tubuh terhadap kejadian COVID-19? Karena selama ini kan yang ramai diperbincangkan adalah ketika imunitas baik, maka virus tidak akan mudah masuk, apalagi COVID, gitu kan. Kita ingin membuktikan, kita tidak bisa hanya mengatakan itu tanpa ada buktinya. Oleh karena itu kita lakukan penelitian apakah ada pengaruh imunitas terhadap kejadian COVID-19. Berarti kalau dibuat tema atau judulnya adalah pengaruh imunitas terhadap kejadian COVID-19 di kota X misalnya. Nah, rumusan hipotesis yang dapat dituliskan atau diajukan adalah bisa ada pengaruh, bisa juga tidak ada pengaruh. Nah, kemudian dalam sebuah penelitian, hipotesis dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk, ya. H0 yang tadi di slide sebelumnya, dan HA, hipotesis alternatif. Hipotesis 0 ini adalah hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan 0. Jadi menyatakan hubungan antar variabel tapi isinya tidak ada sama dengan 0. Maksudnya apa? Dengan kata lain, itu tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, atau tidak ada pengaruh antar variabel. Jadi ciri-ciri hipotesis 0 itu terdapat kalimat tidak ada perbedaankah? Kalau penelitiannya komparatif berarti tidak ada perbedaan antara X dan Y. Atau kalau judulnya asosiatif tidak ada hubungan antara X dengan Y dan tidak ada pengaruh antara X terhadap Y gitu. Jadi ciri-ciri hipotesis 0 adalah tidak ada, ya, ada kalimat tidak ada. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, ada hubungan, ada pengaruh antar variabel dan tidak sama dengan 0. Kebalikannya dari hipotesis 0 tadi gitu. Jadi ciri-ciri hipotesis alternatif itu ada perbedaan, ada hubungan gitu ya. Kalau yang tadi hipotesis 0 tidak ada, hipotesis alternatif itu ada. Kemudian jenis hipotesis menurut abstraksinya dibagi menjadi 3. Yang pertama hipotesis konseptual, di mana hipotesis ini menyatakan adanya kesamaan dalam dunia empiris. Jadi sederhananya seperti ini. Hipotesis konseptual itu sudah terbentuk di masing-masing pemikiran manusia, sudah terbentuk atau sudah ada dalam pemikiran manusia secara umumnya seperti itu. Gitu. Jadi setiap manusia ketika diajukan pertanyaan A atau diajukan permasalahan A, maka pemikiran mereka sama. Nah, itu adalah hipotesis konseptual. Contohnya, contohnya orang Jawa halus budinya dan sikapnya lemah lembut. Nah, ini kan kebanyakan ada yang berkata seperti itu, tapi ini belum dapat diuji kebenarannya, ya kan? Hanya pendapat
banyak orang yang kemudian digeneralisasikan. Kemudian jika ada bunyi hewan tenggeret, maka musim kemarau mulai tiba. Ini adalah kesimpulan atau asumsi secara umum yang terbentuk di masyarakat bahwa ketika musim kemarau mulai tiba itu dicirikan dengan adanya bunyi hewan tenggeret gitu. Kemudian yang terakhir, jika hujan, kota Jakarta banjir. Nah, ini sudah terkonsep karena kebiasaan yang terjadi seperti itu gitu. Nah, kebenaran umum yang seperti yang sudah dijelaskan tadi ini belum dapat diuji secara ilmiah, belum tentu benar ya, hanya asumsi. Jadi perlu diuji kebenarannya. Nah, kemudian hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Pada kenyataannya, dunia ini sangat kompleks, maka untuk mempelajari kekompleksitasan ini, dunia tersebut kita memerlukan bantuan filsafat, metode, dan tipe-tipe yang ada. Kemudian hipotesis asosiatif digunakan untuk mencari hubungan antar variabel, ya. Jadi hipotesis ini tuh bisa merumuskan hubungan antar dua variabel yang akan diteliti. Dalam penyusunan hipotesisnya, peneliti harus dapat mengetahui variabel mana yang bersifat independen atau mempengaruhi, atau variabel mana yang bersifat dependen, dipengaruhi. Menurut bentuknya dibagi menjadi 3 ya. Ada hipotesis penelitian atau hipotesis kerja. Hipotesis kerja ini merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Dalam hipotesis, biasanya peneliti menganggap benar hipotesisnya yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis dengan mempergunakan data yang diperolehnya. Misalnya, hipotesis penelitian ini contohnya adalah HA ya, termasuk HA, hipotesis alternatif, yaitu ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah pengangguran. Ada hubungan. Kemudian ada hipotesis operasional. Hipotesis operasional ini merupakan hipotesis yang bersifat objektif. Jadi, kalau tadi kita punya hipotesis penelitian yang bunyinya ada hubungan antara krisis ekonomi dan pengangguran. Nah, di hipotesis operasional ini adalah hipotesis penyeimbang. Jadi, hipotesis yang bersifat untuk menyeimbangkan hipotesis yang penelitian tadi. Jadi artinya peneliti merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapannya saja, tapi ada nilai objektivitasnya, bahwa hipotesis penelitian yang dibuat belum tentu benar. Gitu. Karena untuk itu peneliti memerlukan hipotesis pembanding, penyeimbang, ya, yang bersifat netral, yaitu H0 gitu. Jadi H0 itu bunyinya seperti hipotesis 0 yang ciri-cirinya tidak ada kata tidak ada. Tidak ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah pengangguran. Kemudian yang terakhir adalah hipotesis statistik. Nah, ketika kita sudah membuat hipotesis penelitian, hipotesis operasional, ya, kita buat hipotesis statistiknya. Di hipotesis statistik ini merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik simbol-simbol. Nah, misalnya H0, R sama dengan 0, atau H0, rho sama dengan 0. Seperti ini ya hipotesis statistik. Mana ya? Nah ini. Kalau perbedaan itu mu, biasanya mu 1 sama dengan mu 2, artinya tidak ada perbedaan kinerja perawat rumah sakit swasta dan negeri. Jadi mu ini menandakan mean-nya atau rata-ratanya sama.
ya. Jadi tidak ada perbedaan kalau sama. Nah, kalau HA itu terdapat perbedaan. Yang seperti saya bilang tadi, kalau H0 itu ciri-cirinya tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh. Kalau HA itu ada perbedaan, ada pengaruh, dan sebagainya. Nah, ada perbedaan berarti rata-rata kinerja perawat di rumah sakit swasta tidak sama dengan di rumah sakit negeri, misalnya. Lanjut. Nah, bagaimana cara merumuskan hipotesis? Yang pertama, rumuskan hipotesis penelitian. Ya, hipotesis penelitian itu berarti HA yang ciri-cirinya ada pengaruh, ada hubungan, gitu kan? Hipotesis operasional itu H0. Tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan, gitu. Yang terakhir adalah hipotesis statistik. Kalau kita udah punya H0, HA yang dibuat dengan kalimat, baru kita buat hipotesis statistik yang dibuat dengan notasi statistik. Gitu. Jadi langkahnya kita buat H0 dulu menggunakan kalimat, HA menggunakan kalimat, kemudian hipotesis statistik menggunakan notasi statistik. Kemudian hipotesis penelitian, contohnya ini ya, dalam bentuk kalimat, ada hubungan antara peran orang tua dengan prestasi anak. Yang kedua, ada hubungan antara pendidikan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau ada hubungan itu termasuk hipotesis apa? Hipotesis penelitian, ya kan? Dibuat dulu dalam bentuk kalimat. Kemudian, hipotesis operasional yang mendefinisikan secara operasional variabel yang ada di dalamnya. Misalnya korban jiwa COVID-19 dioperasionalisasikan sebagai banyaknya korban jiwa. Atau pemupukan apel dioperasionalisasikan sebagai jenis pupuk dan jumlah pupuk yang digunakan di kebun apel pada tahun tertentu. Jadi, hipotesis operasional dalam hal ini bisa didefinisikan secara operasional variabel yang ada di dalam sebuah penelitian. Nah, hipotesis operasional dirumuskan menjadi dua, ada hipotesis 0 yang bersifat netral dan hipotesis 1 yang bersifat tidak netral. Kalau yang netral kan tidak ada hubungan, ya. Tidak ada ciri-cirinya. Kalau H1 ada hubungan, ada perbedaan. Nah, hipotesis statistik diduga ada kenaikan pasien sembuh dari COVID-19 sebesar 30%, maka hipotesisnya dirumuskan P sama dengan 0,3 atau tidak sama dengan 0,3. Ini menggunakan notasi-notasi statistik. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan atau pemaparan tentang hipotesis atau asumsi atau dugaan sementara dari peneliti yang telah dirumuskan karena proses penelitian pendahuluan, membaca teori, penelitian terdahulu, dan berdasarkan pemikiran akal sehat. Nah, untuk kemudian nanti ada tugas mungkin latihan bagaimana merumuskan hipotesis dari judul penelitian masing-masing ya yang sudah Anda coba buat di pertemuan sebelumnya, kemudian bertahap dibuat. Tujuannya kan sebelumnya sudah kan ada materi tentang membuat tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, kemudian ada hipotesis penelitian. Dari judul yang sudah Anda buat, silakan dirumuskan hipotesisnya. Seperti itu. Oke, baiklah. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Terima
Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.